Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja. Dalam pembahasan video kali ini akan membahas mengenai nilai-nilai kehidupan dan unsur kebahasaan dalam cerpen. Nilai-nilai kehidupan dalam cerpen terdiri dari nilai moral, nilai budaya, nilai sosial, dan nilai religius. Nilai moral. Nilai moral adalah nilai yang berhubungan dengan perbuatan baik atau buruk, etika, dan budi pekerti. Contoh dalam kutipan sebuah cerpen. Awalnya, aku mau berteman dengan siapa saja. Namun, setelah mengetahui kelebihanku, aku mulai memilih teman yang bisa dekat denganku. Apalagi dengan otakku yang pandai. Semakin banyak teman yang menyukaiku, maka aku pun mulai memilih teman dari golongan menengah ke atas. Aku tak lagi mau berteman dengan anak yang setara padaku. Kutipan cerpen Penyesalanku, karya Dian Indria. Dalam kutipan cerpen tersebut, terdapat nilai moral yang diambil. Nilai moral tersebut adalah tokoh aku yang berotak pandai dan hanya ingin berteman dengan golongan menengah ke atas, di mana menggambarkan tokoh aku itu memiliki sifat buruk, yaitu sombong. Nilai budaya. Nilai budaya adalah sesuatu yang berhubungan dengan adat istiadat atau kebiasaan-kebiasaan yang dijunjung tinggi dalam sebuah kehidupan masyarakat. Contoh dalam kutipan cerpen. Ya, kita mau. Asalkan kau mau kesepakatan akan nerusin tari jaipong ini. Kan asik kalau kita ngewakilin Indonesia ke aneka macam negara. Kutipan cerpen Jaipong, karya Aldija Aurelia. Pada kutipan cerpen tersebut, terdapat nilai budaya yang diambil. Nilai budaya tersebut yakni tari Jaipong, yang merupakan tarian tradisional atau kebudayaan khas Jawa Barat. Nilai sosial. Nilai sosial adalah sesuatu yang berhubungan dengan norma dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya suka menolong atau membantu. Contoh dalam kutipan, dua penumpang laki-laki ketika melihat Lail dan ibunya masuk, bangkit memperlihatkan daerah duduk. Terima kasih, Lail dan ibunya segera duduk. Digambarkan oleh sikap sopan santun dua penumpang pria yang memperlihatkan daerah duduknya kepada Lail dan ibunya yang baru masuk. Kemudian Lail dan ibunya mengucapkan terima kasih, yang menggambarkan bahwa Lail dan ibunya menghargai sopan santun kedua pria tersebut. Nilai religius. Nilai religius adalah nilai keagamaan yang berhubungan dengan kegiatan ibadah, kepercayaan, atau unsur ketuhanan. Contoh kutipan cerpen. Sebenarnya sangat banyak kejadian seperti itu yang terjadi kepadaku. Sangat sering. Terkadang aku bingung dengan orang-orang yang tak peduli untuk menutup aurat mereka. Sungguh, sebenarnya apa arti jilbab bagi mereka? Kutipan cerpen Apa Arti Jilbab Bagimu? Karya Lamia. Pada kutipan cerpen tersebut terdapat nilai religius yang diambil, yaitu tentang jilbab yang merupakan penutup aurat yang dipakai perempuan muslim untuk menutupi kepala dan leher sampai ke dada. Itu nilai religiusnya. Unsur kebahasaan cerpen. Cerpen merupakan teks sastra. Teks sastra memiliki kekhasan dalam penggunaan bahasa. Berbeda dengan bahasa pada teks ilmiah dan bahasa sehari-hari. Pada teks cerpen,
banyak ditemukan majas dan peribahasa. Mari kita mulai pembahasan tentang majas dan peribahasa. Majas merupakan cara pengarang untuk menghadirkan efek makna tertentu dengan cara membandingkan atau menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Contoh majas dalam sebuah kutipan cerpen yang berjudul Seragam, karya tukang clipping, diambil dari kumpulan cerpen Kompas tanggal 12 Agustus 2012. Terdapat kutipan kalimat berikut. Dalam teks cerpen, kalimat penggunaan majas yang pertama, kalimatnya, nikmat rasanya duduk di atas balai-balai, merupakan penggunaan majas perbandingan, di mana kata nikmat umumnya digunakan untuk menunjukkan cita rasa yang dibandingkan terhadap sesuatu. Kemudian pada kalimat pohon-pohon cengkeh yang berderet seperti barisan murid kelas kami, yaitu menggunakan majas personifikasi. Selain itu, terdapat kalimat hatinya diliputi keharuan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, menggunakan majas hiperbola. Kalimat dia butuh menetralisirnya sebentar. Kata menetralisir menggunakan kalimat yang bermajas personifikasi. Kemudian ada lagi kalimat yang bermajas, kata-kata obrolan meluncur seperti peluru-peluru, menggunakan majas personifikasi. Kalimat pengalaman yang menjadikan dia walau tidak setiap waktu selalu lekat di ingatan saya, menggunakan majas sinekdok. Kemudian kalimat rasa yang diidapnya lebih besar efeknya, menggunakan majas hiperbola. Dan kalimat terakhir, dia jelas jauh lebih tulus dan setia daripada saya, menggunakan majas litotes, di mana pengertian dari majas tersebut yaitu majas personifikasi yang merupakan kiasan yang menggambarkan benda mati seolah-olah memiliki sifat hidup seperti sifat manusia. Kemudian ada majas hiperbola, yaitu majas yang mengandung makna melebih-lebihkan sesuatu. Tujuannya majas hiperbola dalam cerpen yaitu untuk meningkatkan kesan dan pengaruh cerita bagi pembaca. Majas litotes yaitu majas yang mengandung makna merendah. Dengan kata lain, majas litotes merupakan kebalikan dari majas hiperbola. Selain itu, penggunaan majas litotes sering dikaitkan dengan satu sama lain karena kemiripannya meskipun sebenarnya berbeda. Kebahasaan cerpen selanjutnya ialah peribahasa. Peribahasa adalah kalimat yang berisi perumpamaan, nasihat, atau aturan tingkah laku. Contoh dalam sebuah kutipan, makan terasa sekam, minum terasa duri. Sakitnya hati ini setelah ku tahu dia bersamanya. Kata-kata itu yang berusaha meyakinkan aku ternyata hanya omong kosong. Dia seolah melemparkan aku ke dalam jurang yang sangat dalam. Tak sedikit pun diingatnya semua kebaikanku, seolah aku tak pernah berbuat baik kepadanya. Dalam kutipan kalimat tersebut, terdapat peribahasa makan terasa sekam, minum terasa duri, yang bermakna perasaan yang amat sedih atau perasaan yang sedang sakit hati. Itu merupakan contoh peribahasa. Bagaimana? Mudah kan pembahasan cerpen kali ini? Semoga kalian semua dapat memahaminya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.